Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Dewi Novianti SPD, guru kelas 1 SD Islam Khalifah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar, pada topik pertama, saya berkesempatan akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari pada topik Merdeka Belajar, diharapkan agar kita dapat yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, yaitu yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid atau peserta didik, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang kita telah lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang terakhir atau kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita masuk pada modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap peserta didik atau murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi peserta didik atau murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu artinya pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Dan konsentris pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, mengolah keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang terakhir, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang selanjutnya, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan dari belakang memberikan dorongan. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, yang terakhir terdapat trisentra pendidikan, yaitu yang pertama adalah keluarga. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Keluarga tempat anak tumbuh dan berkembang sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak.
Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan bagi seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, serta cara pandang anak terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak tersebut bergaul dan berteman. Bapak Ibu guru hebat, nah demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.